Senyum Alfian mereka sambil perlahan berjalan mendekati istrinya. Aisyah yang berdiri di ambang pintu menatap Alfian yang berjalan terus mendekatinya. Kini mereka sudah berhadapan dengan jarak yang begitu dekat. Alfian mendekatkan wajahnya pada wajah istrinya yang membuat Aisyah refleks menutup matanya. Alfian tersenyum geli. "Apa kamu sudah benar-benar siap?" bisik Alfian pelan. Tanpa membuka matanya, Aisyah mengangguk pelan, walaupun tidak dapat dipungkiri jika sebenarnya dia sedikit merasa ketakutan. Alfian kembali tersenyum. Dia memegang dagu istrinya yang membuat Aisyah langsung membuka matanya. "Kamu yakin?" tanyanya lagi sambil menatap wajah istrinya penuh cinta. Lagi-lagi Aisyah menganggukkan kepalanya. Tanpa diduga, Alfian langsung memegang perut istrinya, membuat Aisyah kaget hingga badannya sedikit gemetar. Luka ini belum sembuh. Kamu baru dioperasi 4 hari yang lalu." Alfian meraba luka operasi istrinya. Aisyah langsung melihat perutnya. "Kenapa terburu-buru?" tanya Alfian lagi sambil tersenyum. Aisyah tersenyum malu. "Kita masih punya banyak waktu," bisiknya lagi dengan lembut. Pipi Aisyah semakin merah menahan malu. Dia menundukkan kepalanya. Tiba-tiba Alfian mendorong tubuh Aisyah dengan pelan. "Masuklah, aku tidak mau ada mata lain yang melihat keindahan tubuhmu ini." Aisyah mundur sambil tersenyum. "Lagi pula, kamu akan masuk angin." Alfian menutup pintu sambil terus melihat istrinya. Melihat ngeri yang tipis dan menerawang yang dikenakannya, sehingga nampak jelas terlihat lekuk tubuh istrinya. Aisyah jadi salah tingkah. Alfian kembali berjalan mendekati istrinya yang berada di samping tempat tidur. Dia mengambil selimut. "Aku lelaki normal. Aku bisa saja lepas kendali jika melihatmu seperti ini terus." Alfian menutupi tubuh Aisyah dengan selimut di tangannya. "Kamu masih sakit, dan aku tidak mau memaksakan kehendakku. Dan asal kamu tahu, butuh tubuh dan stamina yang kuat untuk melakukan itu," bisik Alfian lagi membuat Aisyah semakin malu. Aisyah kembali menundukkan kepalanya. Alfian tersenyum, lalu menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Aisyah terdiam ketika Alfian memeluknya erat. "Aku tahu, jika kamu semata-mata sudah ingin segera menjalankan kewajibanmu sebagai seorang istri. Tapi seperti kataku tadi, kita masih punya banyak waktu." Alfian melepaskan pelukannya, melihat wajah istrinya. "Kali ini, aku sanggup menahannya. Tapi setelah kamu pulih, persiapkan dirimu." Alfian lalu mengecup kening Aisyah dengan pelan, lalu kembali memeluknya erat. Keesokan harinya, Alfian dan Aisyah berpamitan kepada ayah dan ibu karena mereka harus segera kembali ke kota mengingat pekerjaan Alfian yang banyak. Walaupun dengan berat hati ibu mengizinkan Aisyah untuk ikut pulang, walaupun sebenarnya ibu tahu jika Aisyah masih memerlukan seseorang untuk merawatnya mengingat dirinya yang belum pulih benar. "Jaga istrimu baik-baik. Kalau bisa sementara ini kurangi sedikit pekerjaanmu. Luangkan waktu lebih banyak untuknya." "Iya ibu, aku akan menjaganya dengan baik. Seandainya kesehatan ayahmu sedang baik, ibu pasti ikut kalian agar bisa merawat Aisyah." "Tidak apa-apa bu, aku baik-baik saja. Doakan saja biar aku bisa lekas pulih." Ibu mengangguk sambil memeluk menantunya. Di perjalanan, Aisyah tampak sibuk memainkan ponselnya, membuat Alfian yang menyetir di sampingnya sedikit penasaran. "Siapa?" Aisyah langsung melihat suaminya. "Kamu sedang mengirim pesan dengan siapa?" Alfian memperjelas pertanyaannya. "Kak Siti?" Alfian mengangguk. "Apa gugatan cerainya sudah diajukan?" tanya Alfian. "Sudah kemarin," jawab Aisyah pelan. "Semoga prosesnya cepat dan lancar." Aisyah terdiam sejenak.
Mudah-mudahan seperti itu, karena Kak Yusuf tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai. Sepertinya prosesnya akan lambat, ucap Aisyah lagi sambil melihat suaminya. Alfian mengangguk karena dari sepengetahuannya memang seperti itu. Proses akan lama dan berbelit-belit jika salah satu pihak ngotot tidak ingin berpisah. Kak Siti biar bagaimanapun tetap harus berpisah dengan suaminya, ucap Aisyah. Karena Kak Yusuf sama sekali tidak mengerti akan syariat poligami. Yang dia tahu, jika menikah 2 kali, itu sudah mengikuti sunnah Rasul saja. Seandainya jika Kak Yusuf tahu bahwa Kak Siti sedang berusaha agar membuatnya tidak terjerumus lebih dalam lagi pada dosa karena dirinya tidak bisa adil pada kedua istrinya, Alfian hanya terdiam. Aku benci poligami, bukan benci syariatnya. Benci poligami adalah naluri semua wanita yang tidak ikhlas berbagi suami dan cinta. Takut diperlakukan tidak sama rata karena wanita tahu jika suami hanyalah manusia biasa, bukanlah nabi utusannya. Lain halnya jika benci syariatnya, menganggap jika syariat ini tidak sesuai dengan kemaslahatan manusia serta mendatangkan kerusakan rumah tangga. Benci seperti ini haram hukumnya dan mendatangkan pada kekufuran. Alfian mengangguk mengerti. Aisyah tampak sangat kesal karena terus memikirkan kakak iparnya. Alfian segera memegang tangan istrinya. Sudah, kamu tidak perlu ikut stres seperti ini. Kita doakan saja agar semuanya diberikan kelancaran. Sesampainya di apartemen, aku harus segera ke rumah sakit sekarang. Ada operasi yang harus segera aku lakukan. Kamu istirahat saja, aku mohon. Istirahat saja, jangan melakukan apapun lagi. Melakukan pekerjaan rumah, Alfian menatap istrinya. Aisyah membuka cadarnya. Iya, baiklah, aku pergi sekarang. Alfian membuka pintu kamar. Tiba-tiba Aisyah memegang tangannya. Alfian kaget dan melihat istrinya. Aisyah mencium tangan suaminya. Semoga operasinya lancar. Alfian tersenyum. Dia lalu menarik Aisyah ke dalam pelukannya. Terima kasih. Alfian mengecup kening istrinya. Alfian tidak sengaja berpapasan dengan Anita. Keduanya tampak saling diam, tidak saling menghiraukan. Kamu sungguh-sungguh sudah merelakan Alfian? Tanya sahabat Anita yang melihat keduanya seolah-olah tidak saling kenal. Anita hanya mengangguk saja. Sayang sekali, padahal kalian serasi. Selain itu, kalian sudah berpacaran cukup lama. Anita tersenyum. Iya, tapi kami tidak jodoh. Iya, kalau kata anak muda sekarang, kamu itu jagain jodohnya orang. Keduanya tertawa cekikikan. Sementara itu, Alfian bersiap untuk pulang, membuat teman dokternya heran. Tolong awasi pasien yang baru saja aku operasi. Jika ada apa-apa, segera hubungi aku. Kamu mau kemana? Tanya temannya heran. Mau pulang? Memangnya mau kemana lagi? Mentang-mentang sudah ada istri, ucap sahabatnya menggoda. Alfian tersenyum. Dia lalu berjalan dengan cepat meninggalkan ruangannya. Sesampainya di apartemen, Alfian membuka pintu, langsung tercium bau masakan yang sangat menggugah seleranya. Dia memasuki rumah lebih dalam lagi dan kaget melihat Aisyah sedang berada di dapur. Alfian lagi-lagi dibuat terpana dengan penampilan Aisyah yang memakai baju tidur minim, walaupun tidak seperti malam kemarin yang tipis dan menerawang. Tapi tetap saja Alfian dibuat ketar-ketir melihatnya. Sudah pulang ya? Aisyah menyambut suaminya sambil tersenyum dan mencium tangannya. Alfian yang bengong melihat istrinya. Apa ini? Tanyanya heran. Maaf, aku lapar, jadi aku masak. Maksudku ini, Alfian memegang baju tidur istrinya yang panjangnya di atas lutut. Kenapa? Tanya Aisyah heran. Kamu ingin menggodaku terus ya? Tanya Alfian sambil tersenyum. Tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Aku ingin kamu melihat dan menikmati tubuhku karena selama ini aku menutupnya hanya untukmu.
Suamiku sendiri yang bangga akan keindahan dan kecantikanku, bukan laki-laki lain. Bersiaplah, karena mulai sekarang kamu suamiku akan terus tergoda. Aisyah mengedipkan sebelah matanya. Alfian sesekali menelan ludah melihat Aisyah yang warawiri memasak di depannya dengan berpakaian minim, dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai. Dia yang duduk di meja makan juga sesekali menggaruk kepalanya, yang tidak gatal melihat istrinya yang seakan terus menggodanya. Rupanya selain punya bakat membuatnya selalu tertohok dengan kata-katanya, istrinya itu juga sangat berbakat menohok hatinya dengan tingkahnya yang menggemaskan. Seperti kali ini, Aisyah sesekali menoleh ke arahnya sambil tersenyum genit. "Kumohon hentikan." Alfian menutup wajahnya. Aisyah menghampirinya sambil membawa hidangan terakhir yang dia masak dengan tersenyum geli. "Hentikan apa?" tanyanya dengan polos. "Jika seperti ini terus, aku tidak akan memikirkan luka operasimu." Alfian menatap Aisyah tajam. Aisyah hanya tersenyum sambil menyajikan makanan untuk suaminya. "Benarkah?" pekik Aisyah dengan senang ketika dia sedang berbicara dengan seseorang di ujung telepon. Alfian langsung melihat istrinya yang duduk di sampingnya di atas sofa. "Iya kak, aku akan menjemputmu besok," ucapnya lagi kemudian mengakhiri pembicaraannya setelah mengucapkan salam. Aisyah langsung melihat suaminya dengan senang. "Kak Lela besok akan pulang dari Mesir." "Kakakmu?" "Iya, Kak Lela, dia kakakku nomor 6. Kalian memang belum pernah bertemu. Setelah menikah dia langsung ikut suaminya ke Mesir." Aisyah langsung bercerita jika kakaknya menikah dengan seorang hafidz Quran. Setelah menikah, suaminya langsung memboyong kakaknya itu untuk ikut ke Mesir karena kakak iparnya itu sedang menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Setelah hampir 1 tahun Kak Lela di sana, akhirnya dia pulang juga. Aisyah nampak tidak percaya jika akhirnya besok mereka akan bertemu, karena sebenarnya dirinya sudah sangat merindukan kakaknya itu. Sementara Aisyah yang terlihat sangat senang dan antusias, Alfian dengan setengah bengong terus menatap wajah istrinya lagi-lagi mengagumi kecantikannya. Dia juga kini menyadari jika istrinya itu ternyata punya sisi lain yang ceria dan periang, tidak seperti kelihatannya dulu yang seolah selalu serius dan sinis. "Apa kamu bisa antar aku besok?" tanya Aisyah mengagetkan Alfian yang bengong. "Tentu saja. Jam berapa?" Katanya sih siang. Alfian mengangguk sambil kemudian menarik tangan Aisyah, memegang lalu menggenggamnya erat. "Sudah malam, sebaiknya kita tidur." Aisyah mengangguk. "Oh iya, apa kamu sudah minum obatmu?" tanya Alfian ketika mereka beranjak dari duduknya. "Sudah, tenang saja, aku tidak akan lupa. Aku tahu jika aku harus segera sembuh." Aisyah tersenyum. "Karena ada seseorang yang sedang menunggu kesembuhanku," ucapnya lagi. Alfian langsung tersenyum senang. Dia mendekap erat tubuh istrinya. Keesokan harinya, "Nanti siang aku akan menjemputmu. Setelah itu kita akan langsung ke bandara." "Iya." Aisyah merapikan baju kemeja yang dipakai suaminya. "Apa kamu sudah memberitahu Umi dan Abah jika kakakmu akan pulang?" "Kak Lela melarangku untuk memberitahu Umi dan Abah. Katanya ingin membuat kejutan." "Oh, baiklah. Aku berangkat dulu," ucap Alfian sambil mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Aisyah mencium tangan suaminya. Alfian lalu mengecup kening istrinya dengan mesra. Mereka lalu bertatapan mesra. Tiba-tiba Alfian memeluk Aisyah dengan erat. "Aku tahu ini terdengar berlebihan, tapi percayalah, jika aku selalu merindukanmu, jika kamu menghilang dari penglihatanku." Aisyah tersenyum. "Pergilah, nanti telat." Aisyah melepaskan pelukan suaminya. "Baiklah." Alfian membelai wajah istrinya. "Jaga dirimu." Alfian kembali mengecup kening istrinya. Aisyah melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 12:30 siang dan suaminya belum juga datang untuk menjemputnya.
Dia yang sudah siap berjalan mondar-mandir khawatir jika nanti mereka akan telat menjemput kakaknya di bandara. Aisyah lalu berinisiatif menelpon suaminya berkali-kali, namun tidak kunjung diangkatnya. Dia lalu menelpon bagian customer service, menanyakan keberadaan suaminya. Dokter Alfian sekarang sedang ada di ruang operasi, jawab seseorang di ujung telepon. Aisyah menutup telepon dan segera mengambil tasnya. Dia berpikir jika sebaiknya dirinya menunggu sang suami di rumah sakit saja, sehingga jika suaminya selesai bekerja, mereka bisa langsung berangkat menuju bandara agar tidak membuang banyak waktu. Sesampainya di rumah sakit, Aisyah tampak menunggu di lobi. Dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 1. 1 jam lagi pesawat kakaknya akan mendarat. Dia tahu jika yang dilakukannya ini adalah salah. Tanpa izin dari suaminya, dia pergi meninggalkan rumah. Tapi Aisyah harap jika suaminya akan mengerti keadaannya saat ini. Dia kembali menelpon Alfian, masih juga belum diangkatnya, yang menandakan jika suaminya pasti masih menjalani operasi. Aisyah tampak gusar, berpikir apakah seharusnya dia pergi saja sendiri menjemput kakaknya. Tapi jika seperti itu, dia takut suaminya akan marah. Aisyah langsung melihat asal suara seseorang yang memanggilnya. Anita menghampiri Aisyah. "Sedang apa di sini?" tanyanya dengan ramah. Aisyah lalu menceritakan semuanya. "Iya, aku dengar Dokter Alfian harus melakukan operasi dadakan tadi. Ada beberapa korban kecelakaan yang terlalu parah." Aisyah tampak mengerti. "Tapi sepertinya operasinya tidak akan lama lagi," ucap Anita sambil melihat jam tangannya. "Aku harap begitu, kasihan kakakku kalau harus menunggu," jawab Aisyah. Keduanya terdiam sejenak. "Boleh aku menemanimu di sini?" tanya Anita dengan ragu. Aisyah langsung tersenyum. "Tentu saja." Aisyah mengajak Anita untuk duduk. Mereka duduk bersebelahan. Anita berbasa-basi menanyakan kesehatan Aisyah, begitu juga dengan Aisyah yang bertanya seputar pekerjaannya. Sementara mereka mengobrol, beberapa orang karyawan dibuat terheran-heran melihat keakraban keduanya, mengingat jika sebelumnya mereka tahu bagaimana keduanya selalu bersih tegang. "Orang-orang memperhatikan kita," Anita terlihat risih. "Biarkan saja." Aisyah tersenyum, terlihat tidak peduli akan tatapan orang-orang. Anita heran melihat Aisyah yang tetap santai, seolah tidak peduli. "Aisyah, kamu tahu apa yang membuatku sadar dan akhirnya merelakan Alfian?" Aisyah langsung melihat Anita. "Kamu, tingkah dan perilakumu yang selalu sabar saat menghadapiku, tidak pernah ada celaan dan hinaan yang keluar dari mulutmu seperti aku melakukannya kepadamu. Yang ada, kamu malah selalu mengingatkan akan kesalahan dan dosaku, selalu mencoba untuk menasihatiku. Semuanya membuatku sadar jika apa yang Alfian katakan itu benar. Kamu memang jauh lebih baik dariku. Aisyah, jika dibandingkan denganmu, aku merasa sangat buruk sekali. Wajar jika akhirnya Alfian meninggalkanku dan memilih untuk bersamamu. Dalam segala hal, kamu jauh lebih baik dariku." Anita menunduk, penuh penyesalan. Aisyah kembali tersenyum. "Aku bukan orang baik, hanya saja Allah menyayangiku dengan menutup aib-aibku, menjaga lisan dan perilakuku, menjadi penyabar, bukan pencibir, menjadi penyapa, bukan pencela." Alfian berganti baju dengan terburu-buru. Setelah membaca pesan istrinya jika dia menunggu di lobi rumah sakit, dia bergegas setengah berlari keluar dari ruangannya. Sesampainya di lobi, Alfian kaget mendapati Aisyah tengah mengobrol bersama dengan Anita. Dia menghampiri keduanya. Melihat kedatangan Alfian, Aisyah dan Anita langsung berdiri. "Maaf, aku ada operasi mendadak." Alfian melihat Aisyah tanpa menghiraukan Anita di sampingnya. "Tidak apa-apa," Aisyah tersenyum. Sementara Anita langsung mundur diri. Setelah berpamitan kepada Aisyah, dia pergi meninggalkan keduanya. "Sedang apa dia bersamamu?" tanya Alfian sembari memegang tangan istrinya menuju parkiran mobil. "Tidak ada, dia hanya menemaniku saja." "Apa dia mengatakan sesuatu?" tanya Alfian yang masih ragu akan perubahan Anita. "Banyak." Alfian kaget, dia langsung melihat istrinya. "Apa?" Aisyah tersenyum. "Bukan apa-apa,
Hanya obrolan biasa saja. Aku takut dia mengatakan sesuatu yang tidak-tidak lagi kepadamu. Alfian membukakan pintu mobil untuk istrinya. Dia sudah berubah. Sebaiknya kita mendukungnya. Aisyah menatap Alfian sambil kemudian masuk ke dalam mobil.